Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Joy Sang Pujangga. Seperti kala biasanya, saya akan mengangkat cerita-cerita nyata tentang Hizbullah serang tentara Israel pakai drone atau rudal. Sebelum cerita ini saya angkat, saya mohon untuk sedekahnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Karena sedekah adalah ladang amal untuk kita semua, dan sedekah juga bisa memperbaiki kehidupan kita lebih baik lagi. Lanjut ke ceritanya. Hizbullah serang tentara Israel pakai drone rudal. Kelompok Hizbullah yang bermarkas di Lebanon mengklaim telah menargetkan tentara Israel dalam rentetan serangan terbaru di perbatasan kedua negara. Hizbullah menyebutkan kelompoknya menyerang tentara Israel dengan menggunakan drone, artileri, dan rudal pada Senin 20 November setempat. Seperti dilansir AFF dan Al-Arabnya, Selasa 21 November 2023, perbatasan antara Lebanon dan Israel menjadi lokasi serangan lintas perbatasan setiap harinya sejak perang berkecamuk antara Tel Aviv dan Hamas pada 7 Oktober lalu, saat militer bersenjata Hamas secara mengejutkan menyerang Israel di bagian selatan. Hizbullah dalam pernyataannya menyebut para pertempurannya menargetkan Israel di sebelah barat Tria, Shimona, Israel bagian utara dengan 3 drone tempur. Disebutkan juga bahwa para petempur Hizbullah menargetkan pasukan Israel di area yang sama dengan tembakan artileri. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengklaim serangan-serangan tersebut merupakan serangan yang mengenai langsung target-targetnya. Hizbullah dalam pernyataannya pada Senin 20 November waktu setempat menyebutkan pihaknya meluncurkan rudal-rudal bukan terhadap sebuah barang militer Israel. Secara terpisah, militer Israel melaporkan bahwa 3 UAV drone teridentifikasi menyerang di dekat sebuah pos militernya tanpa disebutkan lebih jelas lokasinya. Hanya disebutkan oleh militer Israel bahwa tidak ada laporan korban luka akibat serangan itu. Sebanyak 25 peluncuran teridentifikasi dari Lebanon menuju ke beberapa lokasi yang berdekatan dengan perbatasan, sebut militer Israel dalam pernyataannya. Dilaporkan juga oleh militer Israel bahwa sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat sejumlah peluncuran dan sisanya jatuh di area-area terbuka. Banyak korban sipil berjatuhan di Gaza. Amerika Serikat frustasi dengan Israel. Washington DC, para pejabat Amerika Serikat semakin frustasi dengan militer dan kepemimpinan Israel atas serangan-serangan yang menargetkan warga sipil di jalur Gaza. Kekhawatiran Washington atas banyaknya korban sipil di jalur Gaza terlihat jelas dalam percakapan telepon dan pertemuan dengan Tel Aviv dalam 40 hari terakhir. Seperti dilansir Al-Arabia, Selasa 21 November 2023. Israel melancarkan serangan tanpa henti, baik lewat udara, darat, dan laut, terhadap jalur Gaza untuk membalas serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober lalu. Sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dilaporkan tewas akibat serangan Hamas tersebut. Rentetan serangan Israel menurut otoritas kesehatan Gaza telah menewaskan sedikitnya 13.300 orang yang mencakup 5.600 anak dan 3.550 perempuan. Sekitar 31.000 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan-serangan militer Israel. Pengeboman yang terus dilakukan Israel terhadap Gaza telah memaksa ratusan warga sipil Palestina untuk mengungsi dari rumah masing-masing. Sejumlah sumber yang memahami diskusi antara para pejabat Amerika Serikat dan Israel merujuk pada komentar terbaru Menteri Luar Negeri Menlu Antony Blinken sebagai pertanda bahwa pemerintahan Presiden menjalani sependapat pemerintah dan Menteri Benjamin Netanyahu soal invasi Gaza. Saat berbicara
Gaza. Blinken juga mengkritik Israel soal terlalu banyak warga Palestina yang tewas dalam perang yang berlangsung seminggu usai serangan 7 Oktober. Seorang pejabat Amerika Serikat yang enggan disebut namanya menuturkan bahwa Blinken telah menyampaikan dengan sangat jelas kepada Israel soal pandangannya selama 2 perjalanan terkini Israel. Kendali demikian, hal tersebut seperti tidak akan secara signifikan mengubah kebijakan atau dukungan Washington terhadap Tel Aviv, seperti yang dituntut sejumlah anggota Partai Demokrat yang beraliran progresif dalam beberapa hari terakhir. 13.300.000 orang di Gaza tewas sejak 7 Oktober. Hamas melaporkan sejumlah korban tewas seiring gempuran Israel ke Gaza. Total ada 13.300 orang yang tewas sejak peperangan dimulai pada 7 Oktober. Dilansir AFP, Selasa 21 November 2023, Hamas melaporkan lebih dari 5.600 anak-anak tewas, kemudian 3.550 perempuan juga tewas, lalu 31.000 orang lainnya terluka. Kementerian Kesehatan Palestina menyebutkan pihaknya tidak dapat lagi memberikan jumlah korban secara pasti. Hal ini dikarenakan pertempuran sengit masih terus terjadi sehingga menghambat pencarian jenazah. Diketahui situasi pilu terus terjadi di Gaza. Gempuran Israel membuat sejumlah fasilitas rumah sakit tak bisa berfungsi. Ada 29 bayi prematur dievakuasi dari rumah sakit Al-Shifa, Gaza, ke rumah sakit di Mesir. Sementara 2 bayi prematur lainnya tetap berada di Al-Shifa usai orang tua mereka menolak evakuasi. Pemandangan menyedihkan lainnya juga terjadi di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Israel menyerang Rumah Sakit Indonesia meski masih ada petugas medis dan pasien di dalamnya. Pemerintah Indonesia menolak serangan tersebut pelanggaran hukum internasional. Kemlu sendiri hilang kontak dengan 3 WNI di Gaza. 3 WNI tersebut merupakan relawan di Rumah Sakit Indonesia. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan 3 orang WNI yang menjadi relawan Rumah Sakit Indonesia, ujar Menlu Retno Marsudi. Qatar kecam Israel yang serang Rumah Sakit Indonesia kejahatan brutal. Pemerintah Qatar mengecam keras serangan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza, Palestina. Serangan tersebut melanggar hukum internasional. Kementerian Luar Negeri Qatar menyampaikan solidaritas dari pemerintah Qatar kepada Republik Indonesia dalam langkah-langkah politik dan hukum untuk menghadapi kondisi kegiatan brutal ini. Kata Kemlu Qatar dilansir dari situs resminya Senin 20 November 2023. Qatar mengecam keras dan menilai serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia itu merupakan kelanjutan dari penduduk yang menyasar ke sekolah dan tempat masyarakat di sekujur jalur Gaza. Ini melanggar Konvensi Jenewa kelima. Qatar juga mendesak penyelidikan internasional terhadap kejahatan yang dilakukan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia. Israel harus dibikin jera oleh dunia karena telah melakukan pembantaian. Kementerian Luar Negeri memperbarui seruannya kepada negara Qatar untuk membentuk komite internasional untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh kependudukan Israel terhadap warga sipil di jalur Gaza dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil tindakan segera untuk menghalangi Israel melakukan tindakan lebih lanjut, pembantaian massal, dan untuk memberikan perlindungan yang diperlakukan bagi lebih dari 2.000 pengungsi yang berlindung di rumah sakit bersama ratusan pasien dan staf medis, tulis Kemlu Qatar. Dilansir AFF dan Al Jazeera tadi, 12 orang tewas akibat serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia. Beberapa dokter juga tewas akibat serangan Israel terhadap rumah sakit itu. Laporan kantor berita Palestina, Wafa, seperti dikutip The National News, sebelumnya menyebutkan bahwa rumah sakit itu diserang dengan peluru artileri dan rudal. Sementara para tentara menembaki siapapun yang bergerak di luar pintu rumah sakit. Pengeboman itu menurut Wafa disebut mengenai bagian bedah khusus wanita yang melukai para dokter yang sedang melakukan operasi. Dilaporkan juga bahwa tank-tank Israel terus mengepung rumah sakit tersebut.
Tim medis setempat mengatakan kepada Al Jazeera bahwa rumah sakit itu menjadi target serangan tanpa peringatan. Staf rumah sakit itu menurut laporan Al Jazeera meminta bantuan mendesak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Palang Merah. Di tengah situasi tersebut, Al-Qudra dalam pernyataannya, seperti dikutip Al Jazeera, mengkhawatirkan pasukan Israel akan mengulangi apa yang terjadi terhadap rumah sakit Al-Shifa pada rumah sakit Indonesia. Disebutkan Al-Qudra bahwa situasi di rumah sakit itu sangat buruk dan pasukan Israel semakin mengintensifkan serangan mereka. Itulah sebuah cerita tentang kekejaman tentara-tentara Israel yang hendak menyerang rumah sakit Indonesia pula tanpa berperik kemanusiaan. Nantikan di cerita-cerita selanjutnya. Saya Joy Sang Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.